Selamat siang semuanya, apa kabar teman-teman yang ada di depan layar dan juga yang ada di rumah aja, apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya bersyukur banget karena sudah diberikan kesempatan nih untuk berkumpul bersama teman-teman yang ada di rumah aja dan kami mendoakan agar para audiens yang di rumah bisa tetap dapat beraktivitas walaupun sedang dalam kondisi pandemi, tapi harus nih wajib dalam keadaan sehat dan bugar juga. Nah, pada hari ini kenapa sih saya berada di sini? Nah, alasan saya berada di sini karena di sisi layar sebelah saya ini terdapat Mhm. seseorang yang luar biasa banget nih, yaitu adalah Bapak Karim. Nah, Bapak Karim ini telah menjadi sebagai webmaster WVO dan juga pada hari ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang vegan certification dan juga launching tentang website ivsvsi.org dan juga worldveganorganization.org. Selamat sore Bapak Karim. Selamat sore Meta, selamat sore buat para audiens yang berada di rumah, di depan layar laptop, ya di depan Oh. smartphone, smart TV, ya. Apa kabar semua? Semoga sehat, ya, lancar semua. Lancar semua sehat Pak. Bapak sehat Pak? Sehat, ya, puji Sehat syukur. ya, Ya, puji karena syukur. vegan terus ya. Vegan terus ya, go vegan ya Pak. Oke, Bapak, kita Heeh. hari ini mau mau melakukan apa sih Pak pada kesempatan sesi berkumpul ini? Baik, untuk sesi siang ini saya akan mengisi satu topik, sebenarnya bukan presentasi tetapi hanya sedikit sharing ya. Kita akan banyak Mhm. diskusi juga nanti mengenai sertifikasi vegan yang berlaku di Indonesia saat ini yang kebetulan ya dilakukan, artinya IVS yang dipercaya untuk melakukan sertifikasi vegan ini. Ya. Oke. Nah sebelumnya aku sendiri mau nanya nih Pak, sertifikasi vegan itu maksudnya gimana sih Pak? Jadi begini, buat kita-kita ini ya dan komunitas vegan ya di seluruh Indonesia, kita pasti deh, saya yakin kita pernah satu hari ketika sedang berada di mall, di supermarket, atau di toko, sedang membeli sesuatu barang, produk. Kita kadang tertarik ya, barang ini atau produk atau Mhm. makanan atau minuman ini kok sangat menggugah selera gitu ya. Mhm Cuman mhm. buat kita-kita ini kan kadang masalah selera itu tidak semudah habis itu kita tinggal beli ya, bayar ya. Sometimes kita harus membaca dulu ingredients-nya cocok atau tidak ya, friendly Mhm tidak mhm. buat kita-kita yang vegan ya atau vegetarian. Dan Mhm. kadang meskipun itu sudah kita lihat, sudah kita baca ingredients-nya, ternyata Mhm. itu menurut kita cukup aman, tapi kadang kita masih ragu ya. Mhm. Jangan-jangan ini ada bahan lain ini yang tidak ditulis oleh si pabrik ini, tetapi ternyata itu produk turunan misalnya ya, atau sesuatu yang Mhm masih mhm. mengandung unsur hewani. Nah, Oh. untuk itulah makanya IVS sejak 2 tahun yang lalu merasa bertanggung jawab ya dan terpanggil bahwa Mhm. memang kita sudah mulai saatnya harus membuat satu standar yang namanya sertifikasi vegan untuk Mhm. produk-produk ya yang memang dalam kemasannya mencantumkan tulisan bahwa ini cocok atau ramah untuk kelompok vegetarian ataupun vegan, Mhm. ataupun yang mungkin tidak mencantumkan label seperti tadi tapi mempromosikan bahwa itu ramah ya cocok untuk kaum vegan atau vegetarian. Nah, jadi Mhm. kita berharap bahwa standar ya sertifikasi yang kita lakukan ini akan sangat membantu mempermudah komunitas ya, Mmm. para vegetarian, vegan di seluruh Indonesia, sehingga kemanapun mereka berada ketika membeli sebuah produk, begitu mereka melihat ada label atau ada tulisan vegan ya, atau vegetarian ya, Mhm. dan ternyata label itu memang dikeluarkan oleh IVS ya, maka mereka akan dengan sangat-sangat yakin ya, confidence untuk membeli produk tersebut tanpa ada keraguan Mmm. ya. Oke, berarti secara nggak langsung, sertifikat vegan atau SV itu bertujuan untuk melindungi konsumennya secara langsung ya, Pak? Betul, betul sekali, betul Oke. sekali. Nah, mungkin kan banyak nih pelaku vegan yang kadang, merasa bingung lah, karena suka beli barang tapi ragu nih pas ngelihat, oh ternyata ada kandungan-kandungan, tertentu yang mungkin berkode, yang ada kode pewarna makanan contohnya, Pak. Nah, Iya. apakah itu juga termasuk akan diulik juga nih dan supaya sertifikat
sertifikat vegannya tuh makin nancep lah gitu istilahnya. Baik, jadi sertifikasi yang dilakukan oleh vegan nanti akan ada dalam pemaparan saya, tidak terlalu panjang, tetapi nanti saya akan Oke. tunjukkan apa saja sih standar yang kami mintakan sebagai persyaratan dari pihak pabrikan ya, atau industri rumah tangga yang memang ingin apply mendapatkan sertifikasi vegan. Memang ada prosedurnya, termasuk Mhm, nanti ada survei ya, pengecekan ke mhm, pabrik juga ya, ke tempat mhm, mhm, produksi dan sebagainya. Tapi kalau mhm, bicara tentang bahan, memang kita membagi bahwa ada yang namanya bahan utama ya, kemudian ada mhm, bahan pendukung atau bahan produk bahan turunan ya. Nah, mhm, semua mhm. hal-hal yang terkait dengan makanan pasti ya. Artinya sampai produk turunannya itu juga akan kita periksa. Ya, Oke, artinya baik kalau baik. ketika ada yang menjual mie, ya kita tidak hanya bicara mie saja, tetapi bumbunya juga pasti Mhm, juga akan ikut kita periksa. Ya, oke. apakah di dalam kandungan bumbu tersebut ada sesuatu yang masih misalnya mengandung unsur hewani atau tidak ya, Mhm, ataupun hanya berupa produk turunan ya, atau mhm. seperti tadi ya, bahan zat-zat pewarna dan sebagainya yang biasa dimulai dengan huruf E ya, dan seterusnya. Oke, berarti untuk, sertifikasi vegan ini lebih menargetkan kepada, bagian pihak-pihak yang mungkin memproduksi di dalam suatu pabrik, sehingga makanannya lebih bisa tersertifikasi secara vegan dan bisa disebarluaskan secara umum. Betul, jadi ini berlaku untuk para produsen ya, Mhm, pabrikan ya, yang mhm, memproduksi makanan ya, atau snack ya, minuman dan sebagainya termasuk bahan baku juga. mhm, Tetapi tidak hanya di Indonesia, artinya importir juga ketika dia mengimport sesuatu produk dari mhm, luar mhm. negeri dan kemudian dia ingin distribusikan di Indonesia, memang sejogjanya juga eee, mengambil sertifikasi ini, agar produk Oke. mereka juga, di-recognize ya, dikenali bahwa ini memang ramah juga untuk kelompok vegan atau vegetarian. Oke deh, baik baik. Tanpa berpanjang lebar, mungkin Bapak Bapak Karim mau berpresentasi. Kalau mau berpresentasi, kami persilahkan untuk waktunya, Pak. Oke, baik, Baik, thank you, Pak. saya minta waktu sedikit untuk memaparkan beberapa slide ya, ada beberapa bahan yang ingin saya sampaikan dan memang, kita dari beberapa hari lalu juga banyak mengirimkan undangan kepada para produsen yang selama ini telah banyak bekerja sama sangat erat dengan IVS ya di dalam memenuhi ya berbagai kebutuhan-kebutuhan produk-produk konsumsi yang dibutuhkan sehari-hari oleh kelompok vegetarian dan vegan di Indonesia. Dan kita juga sebenarnya sangat berterima kasih bahwa sebagian dari mitra ya teman-teman produsen ya baik yang skala besar maupun yang menengah ataupun yang masih skala home, ternyata respon sangat bagus sejak 2 tahun lalu ketika program sertifikasi ini kami launching, ternyata antusias sangat besar. Bahkan per hari ini tadi kebetulan kita dapat data bahwa masih ada queuing ya, ada antrian sekitar 20 yang sedang menunggu proses survei dari kami. Memang sejak apa ya pandemik ya Mhm, COVID-19 ini kita sedikit ada kendala juga untuk melakukan survei on-site ya ke lokasi dan mhm, sebagainya mhm, karena mhm. terbentur bahwa ya kita tetap belum bisa meniadakan yang namanya survei atau kunjungan fisik ya harus Mmm, memeriksa ke pabrik dan sebagainya. Baik, saya akan mulai dengan beberapa slide ya. Saya akan share screen. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan semua oleh audiens. ngomong-ngomong, kita mau ngerimain juga nih ya eee, kepada para pemirsa yang di rumah kalau misalkan mau bertanya nih kepada Bapak Karim terkait dengan sertifikasi vegan, bisa langsung aja nanya di komen di link YouTube ya, betul ya Pak Karim? Iya, Dan betul. nanti, di akhir acara 10, 15 atau 10 menit menjelang acara selesai nanti kita akan, bacakan dan kalau nanti bisa dijawab nanti akan Bapak Karim jawab secara langsung. Oke Bapak Karim Baik. kami persilahkan. Oke, untuk mengawali pembahasan mengenai sertifikasi vegan, mungkin saya akan mengambil beberapa kutipan slide yang sebenarnya merupakan materi yang dipaparkan oleh Badan POM
2 tahun yang lalu ketika mengisi acara vegan festival kita di Neo Soho ya. Jadi ini beberapa slide pembahasan dan ini seperti titipan pesan dari Badan POM ini sendiri agar SOP, prosedur dan sebagainya yang terkait dengan beberapa hal ini bisa tetap kita sosialisasikan termasuk ke dalam komunitas vegan ya, kepada para produsen ya dan sebagainya. Nah, jadi untuk mengawali di slide yang pertama di sini disebutkan bahwa seperti produk pangan lainnya, pangan olahan vegan harus memenuhi persyaratan. Nah, jadi ada berapa persyaratan? Ada 4 ya, yang kaitannya dengan keamanan, kemudian yang kedua adalah mutu, yang ketiga adalah gizi, dan yang keempat label. Ya, nah jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah memang kita sudah sangat paham ya mungkin dari kemarin ya banyak pemaparan dari sisi kesehatan ya, ilmu gizi dan sebagainya juga menyebutkan tentang vegan itu sangat sehat ya. Makanan-makanan yang dikonsumsi oleh kelompok vegan ini seharusnya makanan yang sangat-sangat sehat, banyak mengandung antioksidan ya, vitamin B12-nya, protein dan sebagainya itu sangat tinggi dan seterusnya. Tetapi yang ingin kami coba ingatkan kembali, jangan kemudian karena itu kita merasa super ya. Kemudian merasa bahwa semua makanan yang berasal dari plant based itu sudah pasti sehat ya, pasti bagus ya, dan kemudian kita melupakan aspek-aspek yang sebenarnya justru sangat penting yang terkait dengan sebuah produk pangan olahan. Nah, apa saja tadi yang dijelaskan di slide ini? Yang pertama yang kaitannya dengan keamanan, yang kedua yang berkaitan dengan mutu, yang ketiga adalah gizinya itu sendiri, dan yang keempat adalah label. Ya, jadi faktor ini penting. Ya. Jadi tidak semata-mata karena kita merasa itu vegan, tapi kemudian kita menyamaratakan, wah pokoknya kalau vegan aman, sehat dan sebagainya. Nah, sehingga kadang ini yang betul-betul dipesankan. Nah, di dalam proses produksi, baik itu pabrikan yang besar ya, ataupun yang menengah, ataupun yang home ya, ini tetap perlu memperhatikan yang namanya keamanan. Nah, keamanan ini kan banyak aspeknya ya, cukup luas, tetapi kita akan persempit ini yang menyangkut keamanan dari misalnya proses ya, bagaimana proses mengolah, kemudian mempacking dan sebagainya, ini faktor keamanan itu harus ada. Ya. Jangan sampai kemudian kita karena merasa yang penting vegan sehat, kemudian kita melupakan ternyata di sekitar lingkungan pabrik, environment itu ada polusi yang sangat-sangat misalnya sangat kental ya, sangat tinggi, dan kita melupakan ya, artinya kita pokoknya hanya berprinsip makanan vegan sehat tapi kita melupakan sisi lingkungannya misalnya. Ternyata lingkungan itu tidak aman ya, ternyata pencemarannya tinggi. Nah, kemudian kita melupakan masalah proses bagaimana kita mengolah limbahnya juga ya, agar tidak tercampur dan sebagainya. Kemudian keamanan dari sisi mesin-mesin produksinya juga ya dan seterusnya. Nah, baru kemudian kedua kaitannya dengan mutu juga. Artinya produk-produk yang dihasilkan ini juga memang harus produk yang bermutu. Ya. Artinya mulai dari pemilihan bahan bakunya, ya, bahan pembantu atau penolong sampai ke ingredients bahan-bahan penolongnya, produk turunan dan sebagainya itu juga harus betul-betul diperiksa dan diseleksi yang mutunya juga kalau bisa yang bagus. Ya. Nah, kemudian dari sisi gizi, artinya secara ilmu gizi kombinasi makanan itu ada ya, ada ilmunya. Bagaimana ya, ada prinsip tentang piramida makanan ya. Nah, di situ banyak faktor juga yang meskipun mungkin itu tidak mengandung unsur hewani dan sebagainya, tetapi kalau bicara piramida makanan, kita ingat bahwa di posisi piramida yang paling tinggi itu ada yang namanya GGL ya, gula, garam, lemak. Dan itu ada standar, artinya batas maksimum yang boleh dikonsumsi oleh manusia seberapa banyak. Nah, artinya ketika kita mulai membuat formulasi untuk produk makanan ya, terutama untuk yang vegan juga, maka aspek-aspek ini juga harus dipenuhi ya. Jangan karena hanya berpandangan makanan vegan sehat, tetapi kemudian dari sisi GGL-nya itu kemudian berlebih. Ya. Terlalu asin ya, atau gulanya terlalu banyak juga ya, lemaknya juga berlebih, itu juga tidak baik ya. Jadi semua itu butuh keseimbangan ya. Nah, baru yang terakhir adalah masalah label ya, pencantuman istilah vegetarian atau vegan. Nah, di sini memang
kami akan menyampaikan bahwa sampai hari ini dari IVS hanya mengeluarkan sertifikasi vegan. Memang banyak sekali dari komunitas yang bertanya, mengapa hanya sertifikasi vegan ya? Kenapa untuk yang vegetarian itu belum ada? Nah, mungkin untuk di slide awal langsung saya akan menjawab pertanyaan yang selama ini sudah banyak sekali ditanyakan ya. Ini ada kaitannya juga nanti dengan masalah metodologi pembuktian atau pengujian. Jadi sebenarnya begini, ketika kita memilih untuk melakukan sertifikasi atau label vegan, memang karena secara saintifik, ilmiah, dan metodologinya yang kemarin memang saat itu sudah kami bahas bersama-sama dengan Badan POM, ya, bahwa sertifikasi vegan inilah yang tanda kutip ya, yang bisa kita lakukan dengan sangat tepat dan akurat. Ya, dengan tepat dan akurat. Kenapa? Karena kalau bicara sertifikasi vegan, nah salah satu pembuktian atau pengujian yang nantinya kami syaratkan itu adalah bahwa sampling produk yang ingin mendapatkan sertifikasi vegan ini memang harus dikirim ke laboratorium yang menjadi rekanan atau yang sudah bekerja sama dengan IVS ya. Nah, kemudian mereka akan melakukan sebuah metode pengujian untuk mengetes DNA yang namanya DNA ya. Nah, jadi kita tahu bahwa seluruh makhluk hidup tanda kutip ya, manusia dan hewan itu punya DNA. Nah, sementara yang namanya tumbuhan, nabati, plant based itu tidak punya DNA. Jadi hewan ya, apapun itu tetap akan punya DNA dan ketika itu masuk ke dalam pengujian lab, kalau memang itu ada unsur hewannya akan terdeteksi. Ya, mungkin kadarnya berbeda-beda, persentasenya tergantung komposisi campurannya, tetapi tetap unsur DNA-nya itu akan terdeteksi. Ya. Nah, tetapi ketika berbicara sertifikasi untuk vegetarian dan kita tahu bahwa vegetarian ini masih ada beberapa sub ya pembagiannya, ada lakto, ada ovo, ada lakto ovo. Lakto itu artinya yang masih mengkonsumsi susu, ya. Ovo itu masih mengkonsumsi telur. Dan ada yang dua-duanya, lakto ovo. Nah, di dalam susu dan di dalam telur, ketika itu dites di dalam laboratorium, pasti akan tetap ketemu DNA. Ya, jadi ini logiknya dulu ya. Nah, sehingga ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut, ya ini DNA apa dan sebagainya, itu proses pengujiannya masih cukup panjang dan cost-nya tinggi. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara tentang pembuktian lagi, kita bicara testing di dalam laboratorium, memang dengan metode yang kami rekomendasikan, kita hanya menguji tentang DNA. Nah, cuman sayangnya bahwa di dalam pengujian DNA tersebut tidak akan tercantum dengan detail bahwa ini DNA yang berasal dari komponen apa gitu ya. Apakah ini dari hewan sapi kah, ayam kah, ya dan seterusnya itu memang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kembali lagi bahwa itu harus melalui beberapa ya pengujian dan cost-nya juga tinggi. Dan yang terakhir adalah bahwa dengan tes DNA tersebut juga kita tidak bisa membedakan antara DNA dari telur ya, telur ayam dengan DNA ayam ya karena sama-sama ketika diuji keluarnya itu hanya DNA ya. Jadi Satu pabrik tetap ya. iya, betul. Jadi ketika misalnya ya kita ngomong berandai-andai ada produsen yang memasukkan daging sungguhan ayam ya ke dalam produknya dan kemudian dia Oh. kemudian minta kita sertifikasi vegetarian dan kemudian kita bertanya, mungkin dia akan menyampaikan bahwa oh ini ingredientsnya ini berasal dari telur ayam sehingga terdeteksi bahwa itu ada DNA. Tapi kan kita tidak bisa membuktikan karena DNA dari telur ayam dan DNA dari daging ayam itu sendiri sama gitu ya. Dan itu juga berlaku dengan susu sapi ya dan daging sapi sendiri. Nah, ini yang memang terus terang membuat kami sampai hari ini belum bisa ya untuk mengeluarkan standar sertifikasi dari sisi vegetariannya. Ya, jadi itu penjelasan dari kami. Tetapi kalau itu vegan itu jauh lebih mudah pengujiannya dan pasti terjamin. Artinya begitu itu diuji di dalam lab dan tidak terdeteksi ya. Semua unsur DNA artinya itu memang betul-betul sudah vegan. Oke. Nah, Pak, Ya. saya mau selingan ini, Pak. Saya kan mau nanya.
Kan tadi Bapak Karim bilang kalau misalkan produk tersebut akan disertifikasi vegan dengan yang tanpa DNA hewani lah setidaknya kan. Nah, Iya. kalau misalkan ada beberapa kelompok yang memang mereka itu vegan atau vegetarian tapi mereka tidak mengkonsumsi bawang-bawangan itu bagaimana Pak untuk produk atau sertifikasinya Pak? Wah, ini Meta udah langsung ke pertanyaan terakhir ini. Waduh, salah ya Pak. Ya udah Pak, Ini diundur Pak. ini ini di slide terakhir nanti ada, tapi Oh, oh nggak apa-apa boleh. Pak. Berarti Kalau gitu kita saya lanjut. pending dulu ya, saya hold Oh, dulu, pending dulu saya Pak. masuk Siap Pak. dulu, nanti nanti ada di slide terakhir kita akan jelaskan. Baik. Siap Pak. Silakan waktunya kami Oke, saya persilakan lagi lanjut Pak. dulu ke slide kedua. Ini juga masih materi yang disampaikan oleh Badan POM. Jadi Mhm. memang beberapa tahun yang lalu pimpinan kita, para staf ahli juga pakar dari IVS pernah diundang oleh Badan POM ya untuk membahas dan mendiskusikan tentang sebuah standar ya tentang label vegan ya. Awalnya juga sama, waktu itu juga mintanya ada vegetariannya juga dan vegan. Tapi setelah kami Mhm. diskusikan dan kami berembuk ya betul-betul kita melihat secara saintifiknya juga dan kemudian metodologi apa yang kira-kira yang paling praktis yang juga tidak terlalu high cost, akhirnya kita sepakat bahwa sertifikasi yang bisa kita lakukan saat ini adalah sertifikasi vegan. Ya. Oke, nah di sini ada disebutkan bahwa sertifikasi vegan dan atau hasil pengujian DNA hewan. Untuk poin A, untuk pangan olahan yang mencantumkan logo dan atau tulisan vegan. Nah ini maksudnya begini, sebuah produk itu boleh mencantumkan hanya tulisan tok ya, artinya hanya tulisan vegetarian dengan teks ya kata-kata vegetarian. Sorry, ini kalau kita kembali ke konteks maka kita akan bicara tentang vegan. Jadi artinya ada produk yang memang boleh mencantumkan tulisan vegan, ya. Atau ya boleh juga mencantumkan logo. Nah, tetapi untuk yang logo itu ada pengaturan di poin-poin di bawah. Ya. Jadi kalau mereka ya sudah mendapatkan sertifikasi, ya, sorry, saya ralat. Jadi ketika sebuah produsen ya mengirimkan produk dan kemudian mereka melakukan pengujian di laboratorium yang memang sanggup melakukan testing DNA dan kemudian keluar sertifikat bahwa produk dia itu terbukti tidak mengandung DNA, maka memang mereka berhak untuk mencantumkan tulisan vegan, ya, berhak mencantumkan tulisan. Jadi bentuknya itu adalah teks. Nah, sementara untuk yang menggunakan logo ya atau ada gambar ya atau ikon vegan itu memang mereka harus diuji oleh lembaga yang berwenang. Ya. Dan tentu saja bahwa mereka harus bisa membuktikan ya atau bisa melampirkan sertifikat hasil pengujian DNA ya di mana di situ ada summary akhir bahwa tidak terdeteksi adanya DNA hewan di dalam sampling produk mereka ya. Oke, nah kemudian slide yang ketiga ya masih ada satu materi vegetarian guide to food hygiene. Jadi ini yang kaitannya dengan kesehatan ya atau lebih tepatnya lagi yang berkaitan dengan higienis dari makanan. Ya. Nah, disebutkan bahwa pangan beresiko tinggi yang memerlukan sedikit perlakuan atau tidak ada perlakuan sama sekali memiliki peluang ideal bagi berkembangnya bakteri yang dapat membuat sakit. Ya, jadi ada pangan-pangan yang sifatnya memang beresiko tinggi, ya, sehingga memiliki peluang ideal bagi berkembangnya bakteri yang dapat membuat sakit. Nah, yang termasuk dalam kategori ini apa saja? Jadi ada bahan pangan ya, vegetable ya. Contohnya rice ya, tofu ya, dan seterusnya di mana kelompok pangan ini dianggap punya risiko yang cukup tinggi ya, memiliki peluang untuk berkembang biaknya bakteri yang dapat membuat sakit. Ya. Nah, inti yang ingin disampaikan bahwa jangan semata-mata, jadi kembali lagi ke pembahasan di awal ya, jangan karena merasa kita kelompok yang memang plant based diet ya.
kita ini adalah orang yang sudah hidup vegan ya, atau vegetarian, kemudian kita merasa kita ini punya istilahnya kekuatan yang super gitu ya. Iya. Nah, padahal hal seperti ini tetap resikonya sama. Artinya kalau dari sisi keamanan tadi ya kita tidak perhatikan ya. Nah, itu juga hati-hati. Ya, ada pangan-pangan yang sifatnya punya resiko tertinggi tinggi ya, bisa terpapar ya oleh bakteri ya dan seterusnya. Nah, artinya bahwa sama dengan pangan olahan lainnya, pangan kelompok vegan atau vegetarian juga harus memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik ya, yang baik, yang aman ya. Oke. Nah, seperti apa ya yang memenuhi kaidah tadi ya. Nah, di dalam slide terakhir dari Badan POM disebutkan ya, yang harus dilakukan adalah memenuhi regulasi. Nah, regulasi apa? Yang pertama, ada yang namanya implementasi prosedur manajemen keamanan pangan. Ya, ini ada standarnya. Nah, kemudian yang kedua, pastikan bahwa karyawan mendapatkan pelatihan hygiene dan menerapkannya. Nah, ini juga hal yang sangat penting, tidak boleh main-main ya. Kemudian memahami pentingnya pengendalian suhu dan penyimpanan ya. Nah, kemudian yang keempat ya, ikuti instruksi supplier ya atau vendor terkait penyimpanan, pendinginan, pembekuan, pemanasan dan rotasi stok. Ya, jadi memang di setiap bahan makanan ketika dikirim dari pabrik, diproduksi oleh pabrikan manapun, idealnya itu memang ada pedoman, ya ada instruksi terkait dengan cara penyimpanan. Ya, kita sering sekali menemukan juga ketika saya membeli kaleng susu ya, satu kaleng susu buat anak ya. Selalu ada satu notice ya, note di bawah juga ya, kaleng setelah dibuka ya mohon disimpan di tempat yang sejuk ya, atau misalnya jangan terpapar langsung oleh sinar matahari dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itulah instruksi dari supplier terkait dengan masalah penyimpanan, pendinginan, pembekuan, pemanasan dan sebagainya. Nah, ini harus kita penuhi. Mengapa aturan itu dibuat dan dikeluarkan oleh pabrikan atau produsen itu pasti ada sebab musababnya. Ya, artinya memang itu pasti ada sesuatu panduan yang ingin disampaikan kepada kita ya. Artinya kalau kita mengikuti panduan tersebut maka bisa jadi ya umur atau durasi penyimpanan kita itu memang bisa sesuai dengan umur rata-rata yang direkomendasikan. Sementara kalau kita misalnya melanggar, tidak mengikuti instruksi aturan main tersebut, bisa jadi eh, produk yang setelah kita buka ya dan terpapar oleh udara terbuka dan sebagainya itu mungkin akan umurnya akan lebih pendek, misalnya. Ya, jadi itu poin yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mengetahui cara penggunaan bahan pembersih dan disinfektan. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah menerapkan budaya keamanan pangan. Nah, poin-poin ini menjadi sangat penting sekali ketika kita berbicara di kondisi ya situasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Artinya regulasi yang terkait dengan keamanan ya, tentang higienis ya, kemudian tentang instruksi penyimpanan, pendinginan, pengendalian suhu ya, kemudian penggunaan bahan pembersih, disinfektan ya dan sebagainya itu menjadi sangat-sangat penting dan kritikal ya. Jadi ini kenapalah beberapa slide ini ingin saya sampaikan karena ya kalau kita tidak memahami hal ini, beberapa slide di awal ini, maka ke belakangnya kita juga mungkin akan banyak pertanyaan. Tapi ketika kita mampu memahami apa yang telah direkomendasikan oleh regulator dalam hal ini Badan POM, maka sebenarnya untuk bicara tentang sertifikasi yang lain-lain seterusnya itu akan jauh lebih mudah ya. Oke, nah saya akan masuk ke inti tentang sertifikasi produk vegan. Ini hanya sekilas saja. Jadi untuk permohonan bisa dikirimkan kepada alamat email kami di info@ivs-online.org. Nah, kemudian biasanya ada tim dari kami yang akan merespon, yang akan mengirimkan persyaratan dan ada form-form yang harus dilengkapi. Ya. Nah, kurang lebih diagram alur dari sertifikasi produk vegan ini bisa dilihat di layar Anda. Diawali dengan permohonan, kemudian mengisi formulir, ya, melengkapi data-data berbagai kelengkapan legalitas yang diminta. Nah, kemudian setelah semua ini lengkap, maka tim ya akan melakukan survei produksi ke pabrik. Ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal memang sejak COVID ya pandemik ini dan ada pembatasan PSBB dan sebagainya, kita sempat ya
terkendala sedikit ya untuk mengatur penjadwalan survei ke lokasi langsung. Dan ini kita masih punya antrian hingga hari ini 20 lebih ya. Nah, Wow. setelah survei ini bisa dilakukan, artinya ketika kita survei produksi ya, justru itu kita akan memenuhi beberapa aspek yang menjadi highlight yang disampaikan oleh Badan POM tadi mengenai masalah keamanan produksi ya, higienis di dalam lingkungan pabrik itu sendiri dan sebagainya ya. Nah, setelah ini semua terpenuhi, kemudian kita juga masih melengkapi surat pernyataan ya tentang produk bebas dari unsur hewani, termasuk di dalamnya produk turunan ya, ada madu, bipolen ya, kemudian ada sarang burung walet, dan yang terakhir adalah bawang. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Meta ya. Iya, betul, Jadi Pak. kenapa sih di dalam sertifikasi vegan ini juga salah satu persyaratannya ini juga tidak boleh mengandung bawang ya. Jadi begini, memang secara saintifik ya, kemudian kalau kita bicara dalam dalam beberapa definisi vegan ya secara internasional dan secara umum, memang masalah bawang ini sebenarnya tidak dibahas dan kita tahu bahwa bawang itu memang nabati. Nah, tetapi sertifikasi yang kami lakukan di Indonesia ya, yang dilakukan oleh IVS Indonesia Vegetarian Society, memang kita ada menambahkan satu poin mengenai bawang. Ya, dan ini memang semata-mata sebenarnya ini adalah untuk memproteksi dan ini berdasarkan request permintaan dari komunitas. Jadi begini, kita bicara tentang veganisme ya, veganisme di dunia ini sebenarnya ada dua kelompok besar tanda kutip, ada yang Western ya dan ada yang Oriental. Western ini yang berada di ya, istilahnya di sisi barat ya, Europe ya, Amerika ya, USA dan sebagainya. Kemudian sisi Oriental ini lebih ke sisi di belahan timur ya. Nah, di Oriental ini memang kalau kita bicara di dunia timur ini banyak bercampur baur kadang antara saintifik dengan sesuatu yang sifatnya adalah tradisi. Ya. Nah, tradisi ini muncul macam-macam sih. Ada yang memang karena kaitannya dengan masalah kepercayaan ya. Ada yang memang itu sebuah kultur ya, sebuah tradisi yang sudah turun menurun dan sebagainya. Nah, itu singkatnya itu yang bisa kami jelaskan. Nah, justru untuk kelompok ya artinya di wilayah yang timur ini yang paling banyak request ya agar produk sertifikasi vegan ini juga memasukkan unsur non bawang. Ya, karena memang ternyata kelompok mayoritas vegan di Indonesia itu memang tidak mengkonsumsi bawang ya. Entah itu karena tradisi, karena kepercayaan, tapi intinya kelompok ini cukup besar di Indonesia. Nah, justru disitulah kemudian kami berpikir untuk memproteksi konsumen tersebut dan juga sebenarnya untuk memproteksi dan membantu dari sisi produsennya juga sendiri. Ya, kalau kita tidak mencantumkan sertifikasi vegan yang oleh IVS mungkin no problem ya, tapi karena IVS di sini kita ingin menaungi, membantu ya, dan bertindak netral ya terhadap semua kelompok, maka kita memasukkan unsur bawang ini sebagai salah satu persyaratan. Dan memang dalam prakteknya di dalam banyak kasus pernah terjadi ya. Artinya awal ya ada produsen yang merasa ini sesuatu yang mungkin saya tidak perlu cantumkan ya. Artinya dia juga tidak terlalu merasa perlu sih ada pernyataan bahwa ini bebas bawang, toh bawang juga nabati dan sebagainya. Nah, akhirnya dia merasa tidak perlu untuk mengambil ya sertifikasi vegan dan produk kemudian dia beredar ya dengan mengantongin ada hasil tes tidak terbukti ada DNA di dalam produk mereka. Nah, kalau dia memang tes lab sendiri dan ternyata terbukti tidak ada DNA, memang sebenarnya dia sudah boleh mencantumkan sebuah tulisan vegan gitu ya. Nah, kemudian produk beredar, tapi dalam prakteknya kemudian ternyata banyak yang masih ragu gitu ya. Dari kelompok yang paling mayoritas itu bertanya karena ternyata di dalam produknya itu ketika dimakan ada terasa sesuatu mirip-mirip bawang ya, baunya juga dan sebagainya. Nah, kemudian produk itu akhirnya malah di dalam pasaran itu tidak laku. Ya. Nah, jadi sayang ya artinya semua effort yang sudah dikeluarkan di awal, nah kemudian pada akhirnya ternyata oleh kelompok yang justru mayoritas ada di Indonesia ini ternyata akhirnya tidak bisa dikonsumsi. Ya, atau mereka merasa ragu. Nah,
ragu ini kan juga kadang impact-nya besar ya. Orang karena Benar. ragu akhirnya juga tidak jadi berani beli gitu ya, tidak berani Mm-mm. konsumsi. Nah ini sudah terjadi berapa kali sehingga kita melihat oke, kalau begitu kita coba bantu dari sisi produsennya juga, kita membantu komunitas juga. Nah di dalam sertifikasi vegan di Indonesia kita tambahkan untuk apa tidak ada kandungan bawangnya juga. Nah, itu yang kita Oh. syaratkan di situ. Ya, oke. Nah, kemudian kita lanjut kalau dari sisi alurnya, kemudian setelah mereka melakukan survei, kemudian ada surat pernyataan bebas produk hewani dan sebagainya ini, termasuk bawang. Kemudian, nah kita akan syaratkan mereka mengirim sampling ya produk untuk dites ya, untuk diuji di laboratorium. Ya, nah yang dites itu adalah unsur DNA-nya di situ. Nah, kalau itu sudah selesai, ada keluar sebuah certificate of analysis ya, yang akan menyatakan bahwa tidak terdeteksi DNA di situ. Ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih alurnya di situ ya, kemudian menyelesaikan proses untuk penerbitan sertifikasi ya setelah ada ya pembayaran biaya untuk sertifikasi tadi. Nilainya tidak terlalu besar ya, tapi itu semata-mata memang merupakan biaya yang memang istilahnya menjadi sebuah komponen dari sertifikasi. Ya. Oke. Nah, kalau mungkin ada beberapa dari pemirsa yang ada di rumah sih bertanya nih Pak, kira-kira kalau proses untuk sertifikasi analisis kalau tidak dihitung dari masa pandemi sekarang ya, kalau normalnya Mhm. itu memakan waktu berapa lama Pak? Jadi begini, untuk proses pengujian lab ya. Jadi saat ini memang kita bekerja sama dengan sebuah laboratorium yang ada di Taiwan. Sehingga semua produk sampling yang akan diuji biasanya akan kita kirim ke Taiwan. Ya. Nah, kemudian baru testing akan dilakukan di sana dan begitu mereka selesai melakukan pengujian, biasa mereka akan menerbitkan COA-nya ya, Certificate of Analysis-nya. Nah, kurang lebih plus minus ya artinya dengan durasi waktu pengiriman dan sebagainya ya tidak akan melebihi dari waktu 2 minggu. Oke. Oke, siap Pak. Silakan Pak, dilanjutkan kembali Pak. Oke, nah saya lanjut sedikit. Ini yang dilakukan ketika kita survei ke lokasi ya, ke site ya, ke pabrik. Kita akan melihat, akan mengecek ya tentang pertama yang kaitannya dengan keberadaan fisik, checklist dari bahan baku. Kemudian kita juga akan melihat artinya masing-masing bahan baku ini juga ada certificate of analysis-nya. Kemudian kondisi ya, keadaan mesin dan peralatan ya, keadaan ruang produksi ya dan seterusnya. Nah, ini sedikit yang ingin saya jelaskan kadang begini, ada berapa produsen yang awalnya ya mereka memproduksi produk yang sebenarnya memang non vegan, tapi kemudian suatu hari karena melihat demand dari market cukup besar dan sebagainya, kemudian mereka ingin terjun juga memproduksi produk yang sifatnya vegan. Nah, cuman biasanya karena pertimbangan faktor ekonomis dan sebagainya ya, dari kalkulasi investasi ini itu ada yang kemudian melihat, oh produk ini saya bisa barengkan, artinya saya bisa menggunakan mesin-mesin produksi yang masih sama atau mungkin ada berapa bagian bisa diproduksi dengan mesin yang lama atau mesin yang masih sama memproduksi produk yang non vegan. Ya istilahnya joint produksi di situ dan sebagainya. Nah, hal begini ini yang kadang menjadi satu highlight buat kami karena ketika produk tersebut kalau dia produksi menggunakan mesin yang modelnya seperti tadi, sharing ya, dia sebelumnya mungkin dia memproduksi produk yang non vegan. Nah, karena sesuatu hal dan sebagainya ini mungkin kadang ketidaktahuan kemudian dia tidak ada pembersihan dan sebagainya ataupun pembersihannya juga tidak betul-betul total ya, kemudian memproduksi produk vegan. Nah, kemudian ketika dia mengirimkan sampling ini untuk dites di laboratorium, ternyata terdeteksi masih ada unsur DNA. Nah, ini juga pernah kejadian. Nah, si produsen waktu itu kemudian bertanya, komplain, loh ini saya merasa bahwa produk saya secara komposisi dan sebagainya ini sudah betul-betul clean. Bapak boleh cek ini bahan baku kami ini ya tidak ada unsur hewaninya ini itu. Nah, ternyata ketika kami mulai turun ke lapangan ya melihat dan mengecek ya proses produksi dan sebagainya, ternyata masalahnya di sini ya. Karena dia join ya production ya menggunakan mesin yang sama dan mungkin proses pembersihan sebelumnya itu tidak
tidak betul-betul tuntas sehingga sisa-sisa dari produk atau bahan baku produk yang sebelumnya non vegan itu masih melekat. Nah, akibatnya waktu dikirim ke lab ya terdeteksi masih ada sekian persen yang mengandung DNA. Nah, ini agak sayang. Jadi itulah yang kemudian akan menjadi sebuah rekomendasi dari kami ya bahwa kalau bisa ya ini, ketika dia mulai akan masuk ke batch production untuk produk-produk yang vegan, sebaiknya mesinnya ini betul-betul dibersihkan atau dicuci dulu ya sebersih mungkin agar tidak tersisa residu atau sisa-sisa dari bahan baku produk yang sebelumnya. Ya, oke. Di 2 slide terakhir saya ingin menyampaikan bahwa sertifikasi vegan yang dikeluarkan oleh IVS ini berlaku ya selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kemudian eh, mitra kita punya kesempatan untuk bisa melakukan perpanjangan ya. Oke. Oke, baik itu slide terakhir dari saya. Silakan Bu Meta saya kembalikan. Oke, Ya. terima kasih Pak Karim atas penjelasannya. Nah, jadi intinya dari adanya sertifikasi vegan ini adalah untuk menjaga juga sih secara nggak langsung yang menjaga si konsumen dan juga menjaga juga si produsen agar produk yang diperjualbelikan atau yang ditransaksikan itu ujung-ujungnya ya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kedepannya, betul kan ya Pak ya? Betul, mungkin saya akan Betul kan menambahkan ya? satu poin lagi yang sebenarnya sangat penting. Mhm. Ini juga pernah kami sampaikan ya kepada para produsen juga yang waktu awal ketika Mhm. kami mulai melaunching program ini, ada juga yang bertanya, kenapa sih program ini perlu harus sertifikasi gitu ya? Istilahnya ya ada juga yang protes gitu tanda kutip. Wah, ini menambah beban cost biaya komponen produksi ini itu. Tapi kami sekali lagi menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan ini memang berdasarkan permintaan ya ada request dan ada kebutuhan dan Mhm. tanda kutip ada satu sisi lagi kami justru membantu melindungi kepentingan para produsen tersebut juga atau para Hmm. importir ya, para produsen yang home industry juga ya Mhm. UMKM dan sebagainya. Kenapa? Kita paham bahwa dalam kondisi situasi tertentu kadang namanya persaingan di dalam bisnis ya atau di Mhm. dalam apa ya dunia usaha itu kadang akan mencapai satu titik di mana orang sometimes ya akan melakukan hal-hal tertentu ya dan kadang masuk ke dalam persaingan yang tidak sehat. Ya, Mhm. kemudian Mhm. kadang mereka akan mencoba melempar sesuatu isu ya, wah produksi ini tidak sehat, produksi itu ternyata tidak vegan ya dan sebagainya. Isu itu gampang untuk diciptakan oleh siapapun ya itu. Dan kadang ternyata begitu ditelusuri itu adalah sesuatu persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, jadi dengan adanya label atau sertifikasi vegan yang dikeluarkan oleh IVS, kami ingin melindungi. Ya, ketika Hmm. sebuah produsen ya mereka sudah berhasil mendapatkan sertifikasi dari IVS untuk label vegan ini, maka boleh boleh disebutkan ya boleh boleh kita simpulkan produk ini sebenarnya sudah sangat aman. Ya. Artinya Hmm. ketika ada orang yang mencoba melempar isu ini itu, ya konsumen mungkin akan lebih memilih percaya dengan label yang sudah dicantumkan dibandingkan dengan yang memang tidak punya label karena bahaya. Kalau tidak punya Hmm. label, tidak ada pengujian dan sebagainya, dari mana kita tahu bahwa produk itu bersih dari produk hewani, ya, tidak ada produk turunan dan sebagainya. Karena kembali lagi kami akan cerita sedikit ya beberapa flashback yang dulu-dulu ya 10 Mhm. tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu itu pernah terjadi. Ya di sebuah negara saya nggak perlu sebut, tapi di sana ada beberapa produsen manufacturing produk vegetarian yang tanda kutip nakalnya ini keterlaluan dan sangat-sangat tanda kutip kita boleh menyebutnya jahat. Ya. Jadi mereka demi kepentingan komersil, artinya ya ujung-ujungnya itu hanya pertimbangan gua jual barang intinya ingin untung gitu ya. Nah, dia tidak peduli mengenai masalah kesehatan orang, dia tidak peduli mengenai prinsip yang dianut oleh orang lain ya. Bagaimana orang lain sebenarnya punya punya banyaklah hal yang terkait ya ketika menjalani sebuah pola hidup vegan, tapi mereka tidak peduli dengan semacam itu ya.
Intinya gua ingin punya produk ya yang bisa mendatangkan profit. Nah, apa yang terjadi? Ternyata mereka beberapa cara itu sangat luar biasa tanda kutip ya. Ini nakalnya yang tadi saya sebut itu keterlaluan. Jadi ada produk ya frozen food yang memang itu sebenarnya aslinya itu adalah produk daging, tapi harga di market itu murah, dia beli dalam jumlah yang banyak juga. Kemudian labelnya dia buka, packingnya dia ganti, kemudian dia tambahkan packing dia sendiri, kasih label tulisan ini vegetarian. Oh my God. Nah, kemudian diekspor dan ternyata sampai ke Indonesia juga. Nah, saat itu memang karena belum ada sertifikasi dan sebagainya, ya orang hanya mengandalkan kepercayaan. Kalau tidak hanya mengandalkan indera perasa dan penciuman gitu ya. Kalau merasa itu sesuatu yang aneh, ragu, orang kemudian tidak jadi beli dan tidak jadi makan gitu. Tapi kan ini sangat-sangat keterlaluan gitu kan model begitu. Nah, justru dengan ada sertifikasi begini, ini yang saya sampaikan di awal. Kita ingin memproteksi dua pihak, memproteksi konsumen ya, komunitas, dan juga memproteksi sisi produsen atau manufacturing yang betul-betul jujur, yang masih baik gitu ya, yang betul-betul memproduksi, membuat barang bahan makanannya dan yang dikontrol dengan sangat baik, bersih, higienis, dan dia memenuhi semua persyaratan yang memang itu yang harus dilakukan oleh sebuah produsen makanan gitu kan. Akan jadi tidak fair gitu ya. Kemudian kedua pihak ini kemudian campur baur ya, bersaing di market, dan ya itu yang kita ingin coba proteksi lah seperti itu, Bu Meta ya. Jadi ya untuk alasan keadilan juga ya, dan juga Iya, secara nggak langsung standarisasi produk. Karena kan iya, maksudnya kita sebagai seorang konsumer kan pasti punya hak juga dong untuk mengetahui produk-produknya itu kandungannya apa, terbuat dari apa, tingkat kebersihannya apa, sehingga bisa lebih aman untuk dikonsumsi baik secara pribadi maupun untuk keluarga masing-masing. betul sekali, Meta. Oke, berarti kira-kira inti dari standarisasi vegan yang saya pribadi ambil, baik dari ini lebih lebih ke arah ini sih, lebih ke arah produsennya ya, Pak, ya. Jadi dari pihak produsennya itu harus bertanggung jawab atas pembuatan produk yang mereka buat, dan juga dari sisi konsumer sendiri pun harus bertanggung jawab juga atas kesehatan sendiri, atas produknya. Dan sebenarnya nggak semua proses produksi itu dibilang aman atau enggak juga sih. Yang penting sebenarnya wajib memperhatikan keamanannya itu dalam arti bagian baik dari segi pengolahannya dan juga segi packaging-nya, biar nanti lebih bisa dikonsumsi dalam waktu yang sudah ditentukan. Betul, betul Gitu. sekali, Meta. Iya. Oke, baik Pak, thank you banget atas sesi sharing-nya nih yang tentang sertifikasi vegan-nya. Untuk selanjutnya kita langsung mau ngajak audiens nih Pak. Katanya dengar-dengar mau launching website yang baru nih. Kira-kira Oke. website-nya apa aja nih Pak? Baik, nah ini sedikit pengantar ya. Saya ingin Mhm. menjelaskan bahwa selama ini mungkin sudah dikenal oleh komunitas vegetarian di Indonesia ataupun vegan di Indonesia. Kita punya dua organisasi ya, Mhm. yang boleh kita sebut kembar ya. Kembar tapi kembar Beda. siam tapi tidak sama ya, meskipun Oke. selalu melekat ya. Tapi justru kita sekarang ini ingin menyatukannya ya agar lebih erat lagi dan Oke, agar biar tidak terjadi kebingungan di komunitas dan di masyarakat ya. Jadi selama ini kita punya yang namanya Indonesia Vegetarian Society. Kemudian mhm. kita punya juga yang namanya Vegan Society Indonesia Vegan ya. Society Indonesia, Indonesia Jadi Vegetarian iya, betul, Society. kita punya IVS dan kita punya VSI. Ya Mhm, dua-duanya memang kiprah di Indonesia ini sudah sangat-sangat luar biasa ya, sudah mhm. sangat lama juga didirikan, sudah memasuki boleh dibilang ya udah tahun 20 ya, 20 tahun lebih ya. Wah, 20 Ya, tahun. sejak didirikan hingga hari ini sangat konsisten ya, mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan pola hidup sehat berbasis Mhm, nabati mhm, hingga hari ini. Nah, IVS dan mmm, VSI dulunya kita memaintain dua website yang berbeda mhm, ya. Nah, kemudian terakhir kita terpikir untuk menyatukan kedua website ini ya menjadi satu ya agar mudah untuk kita maintain juga, dan toh kedua komunitas ini sebenarnya juga mirip-mirip ya. Apa yang
apa ya, dikonsumsi, apa yang dijalani sehari-hari itu juga mirip-mirip, sehingga kita melihat ada kemiripan. Jadi ada baiknya kedua website ini kami satukan menjadi ivsvsi.org. Oke, Ya. jadi ini adalah hari lahir kembali ya Pak ya, ivsvsi.org ya, Iya, yang merupakan gabungan dari IVS dan juga VSI sendiri. Nah, betul. itu untuk selanjutnya juga Pak, katanya dari pihak IVS dan VSI ini mau juga untuk meluncing website yang lain nih Pak. Oke, mungkin kalau di saat-saat pembukaan acara, bahkan sampai hari ini juga ya, di layar kita itu selalu ada muncul selain logo IVS, VSI, ada satu lagi itu WVO, ya, World Vegan Organization, ya. Oke. Jadi termasuk kemarin sudah ada sesi presentasi dari salah satu co-founder, ya. Kemudian yang barusan selesai sesi kita ada Pak Dr. Susianto, beliau ini juga adalah founder dan presiden dari WVO, ya. Jadi inilah yang ingin kita launching juga di Indonesia. Jadi sebenarnya websitenya WVO ini sudah eksis sejak tahun lalu, tetapi seiring waktu kita melakukan pembaruan dan sebagainya. Dan kebetulan meminjam momen hari ini kita ingin melaunching ya khusus audiens di Indonesia agar mengenal juga lebih dalam mengenai WVO. Karena ada satu story yang luar biasa bahwa para tokoh co-founder ya, nah kemudian istilahnya juga negara pendirinya yang paling luar biasa yang merintis sehingga terbentuknya WVO itu adalah Indonesia yang dimotori oleh Pak Dr. Susianto. Ya, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Wah, super Nah, sekali. sehingga pada hari ini meminjam kesempatan ini kita ingin mencoba melaunching ya website WVO ini khusus untuk audiens di Indonesia. Baik, Pak Karim. Oke, kita nggak berpanjang lebar lagi nih. Kayaknya udah, saya pribadi saya pengen coba akses nih di dalam website ini apa sih isinya, tujuannya buat apa. Dan pasti salah satunya adalah untuk menginfokan kepada teman-teman kita yang udah vegetarian maupun yang udah vegan untuk tentang update terkini lah mengenai tentang vegan lifestyle sendiri ya Pak Karim. Iya. Iya, oke Mungkin deh. sambil mempersiapkan, saya ingin mengundang Pak Dr. Susianto, mudah-mudahan kalau bisa terhubung kembali untuk bersama-sama kita melaunching website ya, nanti bantu untuk menekan tombol enter. Kalau mungkin dari smartphone bisa, nanti saya siapkan slide-nya. Kita akan Oke. secara simbolis melaunching website bersama-sama dengan Pak Dr. Susianto. Pak Dr. Susianto ya. Oke, kita Iya. tunggu ya untuk kehadiran Bapak Susianto sendiri. Nah, sekaligus saya juga pengen coba nge-remind lagi nih kepada teman-teman yang ada di belakang di depan layar. Nah, bagi teman-teman sendiri yang pengen untuk melakukan permohonan atau pendaftaran sertifikasi produk vegan sendiri, itu bisa langsung permohonannya dapat dikirimkan ke Iya. info@ivs-online.org. Mungkin nanti apakah email ini ada dibagikan di website yang baru, Pak? Ada ya, jadi di Ada dalam ya? website kami selalu ada untuk Mhm. kontak us, nanti akan muncul ada alamat email kita ataupun ada form yang bisa diisi juga, tapi lebih praktis Anda catat ya, email kita juga ada di sana. Oke, berarti nanti teman-teman bisa langsung lihat langsung ke websitenya di ivsvsi.org. Nanti kita tunggu Baik. launching dulu ya sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, sudah hadir bersama kita Bapak Susianto. Iya. Ya, Selamat sore selamat Bapak siang, Susianto. sore Meta, dan juga Sore. Pak Karim, dan Bapak Ibu semua. Selamat sore Oke. Pak Susianto. Oke, kita Iya. bersama-sama pada kesempatan sore hari ini kita akan meluncing nih dua website langsung ya Bapak Karim, Iya. yaitu website ivsvsi.org dan juga website worldveganorganization.org. Nah, kita Yes. mau minta nih kepada para pemirsa yang sedang ada di rumah untuk bantu countdown, untuk bantu hitung dari angka 10. Hitung mundur ya, jangan hitung dari angka 1 sampai 10, tapi dari angka 10 sampai 1. Oke, bisa kita Oke. mulai Bapak Karim, Bapak Susianto? Boleh, kita akan Oke, kita ini akan coba hitung ya. baik, kita akan sama-sama sudah siap
website ivsvsi.org ya, reborn Oke. terlahir Reborn kembali lagi ya hari ini. Mantap. Oke, mari kita siap-siap untuk countdown. Oke. 3, 2, 3, 1. 2, 1. Ya, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Yeah. Ore, tepuk tangan secara virtualnya. Oke, ini adalah website baru inilah ivs.vsi yang tampilan sudah baru. digabung menjadi satu, dan juga www.worldveganorganization.org. Nah, jadi sudah secara formal dan officially sudah di launching nih. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen langsung, wah pengen kepo nih, yang mau daftarin sertifikasi vegan, langsung aja langsung cek ke ivsvsi.org. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu nih, apa sih World Vegan Organization itu, bisa langsung cek ke websitenya langsung. Oke, betul, Meta. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Susianto yang sudah tiba-tiba, wah kesempatan emas sekali bisa bersama dengan Bapak Susianto, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Karim yang telah memberikan presentasi yang sangat bagus sekali pada sore hari ini. Terima kasih, Meta. Terima kasih ya Bapak Susianto. Terima kasih Bapak Susianto, terima kasih Bapak Karim. Ya, dan bagi para pemirsa nih yang lagi jauh di luar sana, walaupun kita masih nggak bisa jumpa, walaupun karena ada pandemi, tapi jangan khawatir, karena nanti bakal ada sesi selanjutnya nih di YouTube Vegan Festival Indonesia. Nah, yang nanti jam 5 sore bakal ada presentasi oleh Mr. Jack Lovas sebagai sekretari dari WVO dengan topik tentang Vegan Sister City Program. Menarik nih. Nah, dan apa yang akan dibicarakan nanti, makanya tetap hadir di akun YouTube Vegan Festival Indonesia, dan tetap stay tune, tetap lanjut sampai jam 5 sore. Oke, terima kasih Pak Susianto, terima kasih Bapak Karim. Terima kasih Mari kita Pak memohon Dr. undur Susianto. diri semua kepada para pemirsa. Terima kasih. Sebelumnya saya Meta, kami semua memohon undur diri dan selamat sore. Mohon pamit dan undur diri. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya.